Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1358. Sena membawa Teguh ke tempat yang terpencil dan terlantar. Di sini, masih terlihat samar-samar, dulu tempat ini sangat mewah, tetapi yang terlihat sekarang adalah pemandangan yang sangat memprihatinkan, di mana yang terlihat adalah reruntuhan dan puing-puing yang berserakan di mana-mana. Bahkan, beberapa tempat masih terlihat bekas berwarna merah gelap, menurut pengalaman Teguh selama bertahun-tahun, mungkin ini bekas darah yang telah mengering seiring berjalannya waktu. Ini tempat apa? Teguh merasa sedikit tertekan dan tanpa sadar bertanya. Situs keluarga Sabel. Sena perlahan mengucapkan beberapa kata, dengan wajah yang terlihat serius. Situs keluarga Sabel. Bukankah itu adalah tempat yang dulu ditempati oleh keluarga Sabel dan telah dihancurkan? Teguh terkejut, lalu menanggapinya dengan perasaan campur aduk, ada rasa sedih sekaligus duka. Perasaan ini tidak berlangsung lama, Teguh bertanya, Sena, mengapa kamu membawaku ke sini? Sena terus mengarahkan Teguh ke dalam dan berkata, segera sampai. Teguh menahan dirinya dan tidak bertanya lebih banyak. Ini tempatnya. Beberapa saat kemudian, Sena membawa Teguh ke sebuah lembah. Sambil berjalan, dia menjelaskan, ini adalah gudang senjata keluarga Sabel pada masa lalu. Sayangnya, segalanya berubah seiring berjalannya waktu. Saat berbicara, mata Sena menunjukkan makna yang sulit dimengerti, sehingga dia tidak melanjutkan pembicaraannya. Teguh juga diam. Dulu keluarga Sabel, merupakan salah satu keluarga kuno perguruan bela diri terbaik di ibu kota. Sangat disayangkan, setelah serangkaian peristiwa, keluarga Sabel akhirnya jatuh dalam kehancuran, bahkan gudang senjata yang pernah menjadi impian banyak orang sekarang menjadi ladang rumput liar. Teguh Laksmana terdiam sejenak, lalu bertanya, apa tujuanmu membawaku ke sini? Sena menjawab dengan jujur, ambil satu senjata. Ambil senjata. Teguh menatapnya, alisnya berkerut, dan bertanya dengan penuh tanda tanya, 20 tahun yang lalu, keluarga Sabel dihancurkan oleh 4 keluarga besar yang bergabung, semua proses kultivasi dan senjata dijarah habis. Kita masih datang ke sini untuk mengambil senjata apa? Tidak peduli dengan pertanyaan Teguh. Bukan hanya 4 keluarga besar ahli bela diri kuno. Setelah kehancuran keluarga Sabel, banyak orang jahat yang sering kali menginjak-injak situs warisan keluarga Sabel, dan berusaha mencuri apapun yang tersisa, bahkan batu berharga yang berat pun telah dibawa pergi. Apa yang masih tersisa di sini? Hanya tersirat hinaan dan dendam. Mendengar perkataan Teguh, Sena hanya tersenyum dan langsung pergi ke bagian paling dalam lembah. Aumim, Aumim, setelah melangkahi reruntuhan lain, mereka seperti menginjak wilayah serigala, terdengar suara raungan serigala yang menyayat hati. Wush, sesh. Sementara itu, di antara semak-semak dan di bawah pepohonan rindang, muncul bayang-bayang serigala. Teguh sedikit mengangkat sudut bibirnya, lalu dia mengangkat tombak kijang perak yang berkilauan. Kawanan serigala berlari mendekat dan melolong. Cari mati. Teguh mendengus marah, kemudian tombak kijang perak berputar-putar di udara seperti sekuntum bunga pir yang mekar, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Setiap serangannya, mampu mengambil satu nyawa serigala. Binatang-binatang ini terlalu lemah bagi Teguh. Hanya dengan satu lapisan tombak kijang perak, mereka sudah kalah telak. Beberapa menit kemudian, kelompok serigala hampir habis dimusnahkan oleh Teguh. Meninggalkan mayat di tanah dan sebagian melarikan diri. Aneh sekali. Teguh melihat bayangan kelompok serigala yang pergi, dan dengan santai berkata, tempat ini nggak cocok buat habitat serigala, tapi kok bisa menarik kelompok serigala. Sangat membingungkan. Sena tidak bisa menahan tawa, nggak ada yang aneh, meskipun serigala kebanyakan suka daerah pegunungan dan padang rumput, mereka sangat cerdas dan sering tertarik dengan harta karun. Kelompok serigala di sini, menjaga sebuah harta karun. Bab 1359. Hal ini diakui oleh Teguh. Ketika kelompok serigala salju tinggal di Gunung Kemala, mereka memilih berkeliaran di tempat iblis ular. Ayo ikut aku. Sena membawa Teguh berkeliling dan akhirnya tiba di sebuah meja pemimpin pemujaan. Teguh terkejut melihatnya. Di atas meja pemujaan, tidak ada yang lain kecuali sebuah tongkat besi yang berkarat. Anehnya, tongkat besi yang tampak biasa dan sudah lapuk karena terpapar hujan dan angin ini, ternyata masih terikat oleh beberapa rantai besi hitam dan berdiri kokoh di posisi tengah. Membuat orang semakin terkejut. Padahal, tongkat besi ini memberikan kesan ingin menembus langit,
Tetapi pada saat ini, Teguh sama sekali tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya senjata legendaris ini. Tiba-tiba dirinya terpikir 3 kata, penangkal petir. Bentuknya, memang seperti penangkal petir. Sena. Teguh kembali melihat sekeliling, tidak menemukan apapun yang lain, dan dengan rasa ingin tahu ia bertanya, apakah senjata andalan yang kamu maksud adalah petir penangkal ini? Ya, itu dia. Sena menatap tajam pada benda itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kemarin malam, kakek memberitahuku bahwa senjata paling kuat keluarga Sabel adalah penangkal petir yang tampak biasa ini. Senjata terhebat. Mendengar kata-kata ini, Teguh merasa seperti ditusuk dengan pisau kecil, hingga menyadarkannya. Dia mendekat dan memperhatikan dengan seksama, tetapi tidak melihat ada yang istimewa. Belum sempat bertanya, dia mendengar penjelasan Sena, Teguh, jangan meremehkannya hanya karena penampilannya yang jelek. Senjata ini disebut, tombak raja. Pemecah formasi, ini adalah senjata dewa yang terkenal. Apa yang kamu lihat sekarang, penampilannya yang penuh karat sebenarnya adalah hasil dari teknik khusus saat penempaan, yang akan melindungi lapisan di bawah karat. Tidak peduli seberapa parah karatnya di luar, meskipun berkarat sampai ke langit-langit, bahan di dalamnya tidak akan mengalami kerusakan sedikitpun. Hebat sekali. Rasa penasaran menyelimuti benaknya, jika senjata ini memiliki kekuatan yang dahsyat dan tak terkalahkan, tapi kenapa tetap berdiri tegak di situs warisan keluarga Sabel tanpa ada yang mengambilnya? Sena sudah tahu Teguh akan bertanya hal ini. Selesai Teguh bertanya, dia menjelaskan dengan tersenyum, senjata ini memang terkenal, alasan mengapa setelah keluarga Sabel dibunuh bertahun-tahun yang lalu, dan senjata ini masih berdiri di sini, karena tidak ada yang bisa mencabutnya. Tidak ada yang bisa mencabutnya. Teguh tidak setuju, apakah sebuah tombak berkarat bisa mengalahkan semua pahlawan di dunia bela diri kuno? Terlalu berlebihan dan terlalu dilebih-lebihkan. Biar aku coba. Dengan segera, Teguh maju selangkah dan memegang tongkat besi tersebut. Benda itu terasa sangat dingin, seakan-akan terbuat dari es abadi yang telah terpendam selama ribuan tahun di negeri paling utara, membuat Teguh dari alam bela diri suci merasa sedikit tidak tahan. Ayo. Setelah itu, Teguh tetap dengan erat menggenggamnya, berusaha mencabut. Namun, tongkat besi ini sangat berat. Meskipun sejak awal Teguh telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, tetapi tombak itu tetap diam di tempat, seolah-olah terhubung dan menyatu dengan seluruh permukaan bumi. Teguh. Sena melihat ekspresi Susali. Payahnya, dia tersenyum sambil menjelaskan, kakek pernah memberitahuku, untuk mencabut tombak itu, nggak boleh menggunakan tenaga. Hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik yang kasar. Hanya mengandalkan kekuatan fisik kasar. Teguh Laksmana sedikit terkejut, lalu ia melanjutkan percobaannya. Melonggarkan tekanan, hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Hanya saja, meskipun urat-urat di lengan Teguh sudah menonjol dan sendi-sendinya berderak sampai mengeluarkan bunyi, kraak, kraak, karena mengerahkan tenaga, dia tetap tidak menyerah. Bahkan tombak besi seperti gunung, tidak bisa digoyangkan. Teguh gagal. Cek. Setelah melepaskan tangannya, Teguh beristirahat sejenak dan wajahnya menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia mengakui kehebatan tombak di depannya, dan tidak lagi menganggapnya sebagai tombak besi biasa, benda ini memang memiliki sedikit rahasia. Bab 1360. Perlu diketahui, sekarang dia memiliki kekuatan tubuh di alam bela diri suci, yang diperkuat oleh latihan harian dari kitab hati Yanmo, dan kekuatan obat dari teratai 7 kelopak naga api. Tombak itu tidak bisa dicabut. Terlihat jelas bahwa benda ini benar-benar luar biasa, kekuatannya bukanlah isapan jempol belaka. Teguh mengambil napas dalam-dalam, lalu memulai percobaan ketiga. Ayo. Teguh menekuk kedua kakinya, menggigit gigi dengan kuat, dan mengeluarkan satu kata dari mulutnya. Kekuatan fisiknya meledak pada saat itu juga, hanya untuk mencabut senjata legendaris yang disebut sebagai senjata dewa. Namun, selanjutnya, Teguh berusaha keras hingga urat-uratnya putus tetapi tetap tidak dapat mencabutnya, dia bahkan muntah darah dan mengalami luka dalam. Teguh. Melihat situasi ini, Sena khawatir dan mendekati Teguh, lalu memberikan beberapa pil obat, sambil membujuknya, senjata Raja Pembunuh Formasi ini memang sangat kuat, mungkin lebih baik kita mundur saja. Teguh hanya diam, dia sedang memeriksa kondisi tubuhnya, Tiba-tiba, Teguh menyadari bahwa tombak ini tampaknya berbeda, seolah-olah ada hubungan antara dirinya dan tombak ini di alam bawah sadarnya. Mundur, aku akan mencoba lagi. Teguh segera memerintahkan Sena untuk mundur. Dengan kedua mata yang menatap senjata Raja Pembunuh Formasi,
terlihat jelas semburat panas yang menyala. Sena ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia mundur sesuai dengan perkataan Teguh. Ayo, tanpa berpikir panjang Teguh mencoba lagi. Tidak diragukan lagi, dia kembali muntah darah. Sena semakin khawatir. Teguh tidak hanya pantang menyerah, tetapi malah tersenyum dan memilih untuk terus mencoba meski batuk darah. Hingga pada akhirnya, tidak diketahui berapa kali Teguh memuntahkan darah, setelah mencoba berapa kali. Tombak Raja Penembus formasi yang sekeras gunung itu bergerak. Meskipun hanya sudut yang kecil, tetapi sangat nyata. Krek, sementara itu, suara yang renyah terdengar. Kerusakan pada senjata Raja Penembus formasi, terguncang dan berterbangan seperti salju, dengan cepat jatuh ke tanah, membentuk lingkaran besar di sekitar gagang senjata. Bergerak, ternyata benar-benar bergerak. Sena terus memperhatikan kejadian di tempat itu, setelah melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan teriakan. Teguh tidak menghiraukannya. Sebenarnya, saat ini Teguh sepenuhnya fokus pada tombak Raja Penembus formasi. Krekel, krak, selanjutnya, terdengar sedikit demi sedikit suara, Teguh Laksmana benar-benar mengeluarkan senjata Raja Penembus formasi, perlahan tapi pasti. Ting, hingga akhirnya, tibalah saat tombak Raja Penembus formasi mengeluarkan suara gemuruh yang tak berhenti, membangkitkan semangat bagi yang mendengarnya. Di saat bersamaan, karat yang telah menyelimuti wujud tombak selama bertahun-tahun, pada saat itu pun semuanya terlepas, memperlihatkan wujud asli tombak tersebut. Ini adalah sebuah tombak panjang yang sangat ganas dan tak tertandingi di dunia. Panjangnya sekitar 2 meter, ujungnya tajam dan dingin, meskipun tertutup karat selama bertahun-tahun, tetapi masih terlihat tajam dan menakutkan. Di dalam senjata, terdapat seekor naga emas bercakar 5 yang memberikan sedikit kekuatan kepada tombak yang panjang. Bab 1361. Senjata yang bagus. Senjata yang luar biasa. Teguh menggenggam gagang senjata dengan penuh kagum. Kemudian, wuss, matanya bersinar tajam, dengan gerakan santai ia mengangkat tangannya, dan sebuah bunga senapan yang indah pun terbentuk. Ini juga membuat Teguh semakin puas, kemudian ia mencoba untuk menari. Awalnya, karena tombak ini terlalu berat, Teguh hanya bisa memutar dengan lambat. Sena yang berada di sampingnya balikan bisa melihat lintasannya. Dengan jelas, setelah menjadi ahli, Teguh tidak lagi puas dengan putaran yang lambat, tetapi mencoba untuk mengangkat tombak perak Sangatis ini, menggunakan beberapa teknik khusus. Tentu saja, hanya tingkat pertama yang mampu melakukannya. Wuss, wuss, Teguh semakin mahir mengendalikan senjata itu, sehingga Sena hampir tidak bisa mengikutinya, hanya bisa melihat bayangan-bayangan yang tersisa. Satu tembakan, kilatan dingin seperti mata naga. Setengah lingkaran, niat. Pembunuhan yang mencekam mengisi langit. Duar, ketika semangatnya memuncak, Teguh menggenggam gagang senjata dan membelah secara horizontal. Ujung senjata bersama setengah bagian senjata itu dengan keras menabrak ke tanah, membuat bumi bergetar sejenak, tenaga yang kuat meledak, menimbulkan sebuah parit yang panjang di permukaan tanah. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, membuat Sena terkejut. Setelah Teguh melakukan serangan ini, dia merasa kehilangan semua kekuatannya, seketika dia merasa sangat lelah. Dan hanya bisa berdiri lemas di tempatnya. Ini membutuhkan lebih banyak energi dan pikiran daripada yang dia bayangkan. Selamat, Sena tersadar dan segera mendekat. Teguh, tombak perak Sangatismu sudah mencapai puncak kesempurnaan, ditambah lagi dengan senjata dewa seperti tombak Raja Penembus formasi, sungguh seperti harimau yang mendapat sayap. Teguh tersenyum lebar dan menggelengkan kepala, lalu berkata, senjata Raja Penembus formasi memang sangat kuat, aku mungkin masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menguasai dan memanfaatkan kekuatannya. Ini adalah fakta. Teguh mendapatkan senjata Raja Penembus formasi, seperti pengemudi pemula di jalan. Kapan harus mempercepat, kapan harus mengganti gigi, semuanya membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Sena tersenyum dan tidak memikirkan hal ini, dia hanya menjawab, sekarang lebih baik kita pergi, kita sudah mendapatkan senjata Raja Penembus formasi. Ayo, pergi. Teguh sudah tidak sabar lagi. Keduanya segera menuju arah bandara. Di sepanjang perjalanan, Teguh akan mempelajari seni menembak setelah tenaganya pulih. Setengah perjalanan untuk menguasai tombak perak naga atis. Setengah perjalanan untuk menguasai senjata Raja Penembus formasi. Dia ingin segera memahami perbedaan dan karakteristik dari dua senjata ini, sehingga dia memiliki pilihan yang tepat ketika menghadapi lawan yang berbeda. Teguh,
Sena melihat dia begitu terikat dengan senjata itu, dan teringat akan pesan kakeknya, lalu segera memperingatkannya, kekuatan senjata Raja Senjata Pemecah Formasi sangat luar biasa, sangat dominan, sulit untuk sepenuhnya dikuasai dalam waktu singkat. Aku sarankan, kamu tetap menggunakan tombak perak naga atis, lebih mudah untuk mempelajarinya. Agar nggak kena serangan balik, jangan menggunakan senjata Raja Penembus Formasi secara gegabah sebelum benar-benar menguasainya. Teguh merasa apa yang dia katakan masuk akal, jadi dia meletakkan senjatanya dan tidak melanjutkannya. Sena, Teguh berpikir sejenak dan bertanya, apakah Pak Tejasvi pernah memberitahumu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat melewati Mahaguru Kura? Ini adalah masalah yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tingkat kura-kura dewa. Di wajah manis Sena, terlihat raut yang serius. Menurut kakek, ada 3 bagian yang harus dilewati, mesin, binatang, dan manusia. Mesin itu mudah dimengerti. Teguh telah melakukan perjalanan ke timur dan barat selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak hal. Tapi apa hubungan antara tahap hewan dan manusia ini? Sena, Teguh segera berkata, ceritakan tentang tahap hewan dan tahap manusia. Sena mengangguk, kemudian bercerita. Yang disebut sebagai tahap binatang. Sebenarnya itu adalah seekor kura-kura spiritual langka yang dipelihara oleh Kame Sennin, bernama Bajasu. Konon, binatang buas ini telah hidup selama ribuan tahun, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh, dia bukan orang sembarangan yang bisa ditebak. Kura-kura langka dan suci yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Tanpa sadar, Teguh menyipitkan matanya. 1000 tahun. Jangan bicara tentang kura-kura langka, bahkan seekor babi pun bisa mencapai posisi marsekal. Tampaknya, melewati rintangan ini jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Tahap manusia. Teguh bertanya lagi, apa arti dari tahap manusia? Apakah itu level yang terdiri dari para master? Aku kurang tahu. Sena menggelengkan kepala, sambil menjelaskan kepada Teguh yang bingung, kita tidak tahu secara pasti bagaimana orang itu, seperti apa penampilannya. Karena, berdasarkan catatan teks terbuka dari berbagai keluarga, nggak ada yang bisa melewati gerbang binatang, apalagi gerbang manusia di belakangnya. Mendengar kata-kata ini, Teguh terdiam. Belum ada yang bisa melewati gerbang binatang. Dari sini tergambar kesulitannya. Mahaguru Kura ini. Bab 1362. Teguh Laksmana berpikir dengan keras dan bertanya, seberapa kuat dia? Aku pun nggak tahu. Sena Sabel tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kakek hanya berkata kepadaku bahwa umur Mahaguru Kura sangat panjang. Sebelum berdirinya kerajaan Serenara, dia sudah menjadi master yang terkenal dan namanya mendunia. Satu-satunya berita baik adalah, Mahaguru Kura ini memiliki gaya hidup yang cukup lurus dan terhormat, dia pernah muncul saat kerusuhan Raja Sihir Racun. Kekuatannya dapat dengan mudah membunuh 10 master alam bela diri dari garis keturunan Raja Sihir Racun. Setelah sekian tahun berlalu, sekarang keahliannya pasti semakin tinggi dan sulit ditebak. Teguh terpaku di tempat. Mahaguru Kura dengan kekuatannya sendiri, mengalahkan 10 orang ahli bela diri tingkat alam bela diri dewa. Kekuatan dan keterampilan seperti ini bisa dikatakan luar biasa. Dari sini terlihat, kekuatan Mahaguru Kura sekarang mungkin lebih menakutkan dan luar biasa. Setelah mendapatkan informasi, Teguh Laksmana yang sejak awal optimis, tiba-tiba pesimis dan merasa gusar. Mendapatkan petunjuk tentang Raja Api dari Mahaguru Kura bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, karena sudah terlanjur datang, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sore harinya, pesawat mendarat di sebuah kota perbatasan di pinggiran gurun utara kota Kuraci. Teguh dan Sena menyewa mobil, SUV, dan melaju sepanjang jalan. Hingga larut malam, mobil SUV tiba di sekitar wilayah Mahaguru Kura. Karena melintasi gunung dan lembah, Teguh dan Sena pun merasa sedikit lelah. Jadi, mereka berdua memilih tempat yang cukup bagus dan berkemah di sana. Teguh, waktu sudah larut, lebih baik kamu istirahat sekarang. Siapkan diri dengan baik untuk pertempuran esok. Sena dan Teguh mengobrol sebentar, lalu kembali ke tenda masing-masing. Istirahat. Sejak awal perjalanan, Teguh memang jarang sekali mendapatkan waktu istirahat. Setelah merapikan diri, dia duduk bersila dan mulai kultivasi. Tombak perak sang atis telah dikuasai dengan sempurna, tetapi di dalam tenda kecil ini, tidak ada ruang untuk bergerak sama sekali. Teguh juga telah menguasai kitab kultivasi dengan baik. Hanya bisa meniup telapak tangan, kemampuannya masih kurang matang. Setelah itu,
Teguh fokus pada kultivasi jurus embus api. Satu embusan napas, satu gigitan, Teguh memasuki keadaan yang aneh. Udara di dalam tenda tiba-tiba menjadi panas dan aneh. Cit cuit, kukuk. Di sekitar tenda terasa hening dan sunyi. Hanya suara serangga dan burung yang kadang terdengar, memberikan sedikit kehidupan di padang yang sunyi. Bulan semakin tinggi, kultivasi Teguh juga semakin intensif. Bulan bersinar terang, sedangkan bintang tampak redup. Malam yang indah. Bulan yang cerah dan bersinar tiba-tiba tertutup awan gelap. Teguh menghela napas panjang, lalu membuka matanya, dan terlihat jelas seutas nyala api yang berkedip-kedip. Nggak buruk, sekarang kekuatan apiku juga bisa dikatakan sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia merasakan bahwa kekuatan apinya sudah cukup baik. Namun, di dalam tenda ini, dia tidak bisa menguji. Tiba-tiba, Teguh mengerutkan alisnya dan diam. Dia menemukan bahwa, ternyata ada orang yang bersembunyi di dekatnya. Hal ini membuat Teguh sedikit terkejut, kemudian, dia diam-diam keluar dari tenda dan mendekati orang itu. Dari jarak 10 meter, orang itu melihat Teguh. Tahu identitasnya terbongkar, orang itu pun tidak lagi menyembunyikan dirinya. Di tengah malam, seekor elang hitam tiba-tiba datang. Teguh mendengus kasar, lalu segera menepuk tangan. Gelombang udara bergejolak, dalam sekejap embun di tanaman sekitarnya menguap. Tenaga yang kuat juga membuat sekitarnya terasa panas. Ini adalah teknik mengembuskan api. Bisa dalam 1 detik. Teguh melotot. Orang itu juga menepuk kedua telapak tangannya. Dia melakukan gerakan yang sama. Suasana menjadi hangat dan akrab. Ternyata dia juga menggunakan jurus mengembuskan api. Bab 1363. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Meskipun Teguh memiliki ketangguhan mental yang cukup kuat, dia sangat bingung. Dan terkejut. Gerakannya tidak pernah ragu-ragu atau berhenti selama setengah detik pun. Selanjutnya, keduanya mengumpulkan tenaga yang paling membara di telapak tangan mereka dan dengan keras saling bertabrakan. Hampir terasa napas yang sama dari sumber yang sama. Teguh Laksmana juga melakukan gerakan yang sama dengan lawan, gerakan keduanya adalah jurus embus api. Jelas dia bukan orang yang baru belajar. Melihat Teguh dengan mudah menerima pukulan ini, lawan itu mendengus, kemudian mengaktifkan tenaga dalamnya dan kembali menyerang dengan marah. Teguh tampak bingung, tetapi lawannya dengan jelas ingin menantangnya untuk bertarung dengan jurus embus api. Dia tentu tidak akan mundur, dan segera menghadapinya dengan berani. Buff, buak, duar, tiba-tiba, di bawah cahaya bulan yang redup, Teguh dan pria bertopeng saling berkelahi dengan penuh kekuatan. Tangan mereka mengeluarkan api untuk menangkis serangan tanpa mengubah gerakan. Setelah saling berjabat tangan lagi, Teguh menjauh dan menatap lawannya dengan tajam. Dengan suara serius ia bertanya, siapa sebenarnya kamu? Mengapa menyerang di malam hari dan mengeluarkan api dari tanganmu? Tapak embusan api. Menurut Raja Api, ini adalah ciptaannya sendiri untuk melawan racun api. Sekarang terlihat jelas bahwa hal ini tidak mudah. Kamu benar-benar penasaran jawabannya, iya. Pria bertopeng itu hanya menunjukkan matanya yang melihat ke arah Teguh, dengan ekspresi tidak serius. Kemudian dia berkata, asalkan kamu mengalahkanku, maka aku akan memberitahumu. Setelah berkata seperti itu, pria bertopeng itu kembali menyerang dengan semangat yang menggebu-gebu. Karena serangan itu, malam yang dingin di musim gugur menjadi panas seperti musim panas. Saat lawan hendak menyerang kembali, sesosok muncul dari samping ingin bergabung dengan Teguh untuk melawan pria bertopeng. Sosok yang datang bertubuh ramping dan anggun, disertai semerbak harum bunga, ternyata. Dia adalah Sena. Teguh, aku datang untuk membantumu. Sena berbicara sambil mendekat. Enggak perlu. Teguh mengernyitkan keningnya dan menghentikan wanita itu, Sena, kamu diam dan menonton saja. Dia tahu pria bertopeng belum menggunakan kekuatan sepenuhnya, baginya itu adalah pemanasan. Baiklah. Sena mengerti sifat Teguh, jika dia sudah menolak, tidak akan ada kesempatan lagi. Jadi, dia menjawab dengan kesal, lalu melepaskan energinya dan berdiri di samping. Menarik. Pria bertopeng melirik Sena dan Teguh sejenak. Selanjutnya, tanpa berkata-kata, dia langsung menghadap ke Teguh. Hanya dengan menggerakkan tangannya, gelombang panas meluas ke segala penjuru. Ini adalah wujud dari puncak jurus embusan api. Teguh juga tidak mau kalah. Hanya dengan gerakan tangan dan kakinya,
energi alam bela diri suci diubah menjadi kekuatan api yang paling murni. Gelombang udara yang lebih kuat dan lebih dahsyat langsung melonjak, menelan pria bertopeng itu. Setelah kejutan singkat, pria bertopeng dan Teguh tidak tahu berapa kali mereka bertarung. Duar. Berikutnya, terdengar suara ledakan yang keras. Dua aliran kekuatan api melepaskan ledakan yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, kekuatan yang menyembur keluar mengeringkan semua yang ada di sekitarnya. Bahkan batu dan kerikil pun pecah secara tiba-tiba karena suhu tinggi dan bertebaran ke segala arah. Kungfu yang hebat. Pria bertopeng mundur satu langkah, mengeluarkan suara desahan, lalu memujinya. Teguh tidak menjawab, dia hanya berpikir bagaimana cara untuk menang dengan menggunakan jurus embusan api. Namun adegan berikutnya jauh melebihi ekspektasinya. Wus! Pria bertopeng itu telah menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Teguh dengan jurus embusan api. Jadi, dia melemparkan sebuah jarum perak yang mengeluarkan cahaya di bawah sinar bulan, hingga memberikan rasa dingin yang mencekam. Bab 1364. Jarum perak bukanlah yang terpenting. Yang terpenting, teknik melempar jarum perak milik pria bertopeng itu ternyata teknik jarum Raja Api. Ini sungguh membuat Teguh terkejut. Benar-benar mengejutkan. Gerakan tangan Teguh tetap cepat dan tak melambat sedikit pun. Hampir secara refleks, dia juga mengeluarkan sebuah jarum perak dan melemparkannya tanpa terpikir panjang. Di bawah cahaya bulan, di tengah padang rumput yang luas, keduanya pun mulai beradu dengan jarum perak masing-masing. Terkadang, tampak aliran cahaya seperti guntur yang mengamuk, tetapi terkesan megah, disertai kekuatan yang mengagumkan. Terkadang, tampak sinar seperti sebuah bisikan, sunyi dan tak terdeteksi. Ting, 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 ting. Dalam sesaat, suara yang tajam namun intens, bergema di sepanjang padang rumput. Setiap dentingannya pertanda pertarungan yang penuh dengan ancaman mematikan. Hanya saja, Teguh memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam akupuntur. Di seluruh serenara dan dunia bela diri kuno, hanya ada segelintir orang yang mampu menandinginya dalam bidang ini. Terlebih lagi, di paviliun kultivasi kota terlarang, Teguh memanfaatkan jalur latihan di atas batu untuk mengisi celah dengan akupuntur. Hal itu membuat serangannya sempurna. Dengan cepat, dia mendominasi situasi dan menekan pria bertopeng itu. Kekuatan pria bertopeng pun mulai melemah. Kamu sudah kalah. Teguh mendekat dengan tegas dan mendengus, katakanlah, siapa sebenarnya kamu ini? Kenapa kamu bisa menggunakan tapak embusan api dan teknik jalur Raja Api? Setelah serangan bertubi-tubi Teguh yang tak terduga, pria bertopeng itu terpaksa bertahan dengan susah payah. Setelah menangkap semua jarum perak yang dilemparkan, pria bertopeng itu tiba-tiba melompat mundur. Kemudian, saat Teguh lengah, dia bergegas pergi ke arah kegelapan malam dan menjauh. Hanya terdengar sebuah suara mengenai hal ini. Aku akan memberitahumu, kalau kamu berhasil mengejarku. Hahaha. Setelah berkata demikian, pria bertopeng itu tiba-tiba tertawa dengan riang, suaranya bahkan bergema di seluruh penjuru padang rumput. Teguh tidak bisa menerimanya. Dia pun bergegas mengejar di bawah cahaya bulan. Namun, meskipun keahlian akupunkturnya sedikit kalah, pria ini memiliki pergerakan yang sangat baik untuk melarikan diri. Dengan pengetahuan mendalam tentang medan di sini, dia berhasil meninggalkan Teguh dan meloloskan diri dengan cepat. Teguh sangatlah kesal, tetapi dia hanya bisa kembali ke tempat semula. Teguh. Melihat Teguh kembali sendirian dengan raut murung, Sena pun bertanya, ada apa? Apa orang yang tadi itu penting? Sangat penting. Teguh memandang ke arah tempat pria bertopeng melarikan diri, kemudian berkata, semua teknik tapak tangan dan teknik akupunkturnya, sama dengan yang kupelajari dari Raja Api. Kemungkinan besar dia pasti mengetahui informasi tentang Raja Api. Sayang sekali, dia pergi dengan teknik yang aneh dan misterius. Aku bahkan gak bisa menebak arahnya dan gak mampu mengejarnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Teguh menghela napas dengan putus asa. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini, aku khawatir ini gak semudah yang terlihat. Sena terdiam sejenak, seolah-olah sedang berpikir. Teguh yang agak terkejut, kemudian mengalihkan pandangannya. Sena merapikan rambut di sekitar wajahnya, lalu menganalisis dengan serius. Teguh, lihatlah, malam ini kita baru saja sampai di Sarakan Utara, di wilayah kekuasaan Mahaguru Kura. Lalu, kamu bertemu dengan seseorang dengan teknik bertarung yang sama, teknik akupuntur yang sama, dan bahkan keterampilan pergerakan yang misterius.
Semua ini menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang erat dengan Raja Api. Apa kamu nggak merasa aneh? Teguh tentu merasa aneh, bahkan sangat aneh. Dia pun segera bertanya, Sena, maksudmu? Aku curiga. Mata Sena berkilat tajam. Kehadiran orang ini ada hubungannya dengan Mahaguru Kura. Cerita bersambung.